Salam adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Yes. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul dalam ibadah sekolah minggu. Kita boleh memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak yang sungguh-sungguh percaya pada kuasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya 27. Bapak Fikar akan membacakan dan kita akan menyimaknya, mendengarkannya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombak-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema kita dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini, yaitu percaya pada kuasa Yesus. Ayo kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Percaya pada kuasa Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum Bapak Fikar cerita tentang cerita firman Tuhan ini, terlebih dahulu Pak Fikar bertanya dulu, siapa di antara adik-adik yang hobinya suka berenang? Ayo angkat tangan. Wah, siapa ya? Pak Fikar lihat dulu. Wow, hebat semuanya, angkat tangan, tepuk tangan dulu dong. Itu artinya anak-anak kami hobinya suka berenang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, siapa di antara adik-adik di antara kita di sini yang bisa berjalan di atas air? Angkat tangan. Ada enggak? Coba Pak Fikar lihat. Wah, ternyata tidak ada yang angkat tangannya. Itu artinya kita tidak bisa berjalan di atas air. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini menarik sekali. Sekalipun kita tidak berjalan di atas air, adik-adik, di dalam Alkitab dijelaskan ada seorang tokoh yang hebat, yang luar biasa, adik-adik, bisa berjalan di atas air. Siapa namanya? Ada yang tahu namanya? Namanya adalah Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa sih ceritanya? Wah, pasti menarik. Ayo, dengarkan sungguh-sungguh, fokus, jangan ada yang ribut. Kita akan diberkati melalui cerita firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus setelah melakukan pelayanan, melakukan mukjizat yang luar biasa, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mukjizatnya, Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberikan makan kepada orang banyak pada waktu itu. Dan sesudah itu adik-adik, maka mereka melanjutkan perjalanan. Mereka sampai
di Danau Galilea adik-adik bersama dengan murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya pada waktu itu supaya murid-muridnya boleh mendahulunya, menyeberang dan naik perahu. Dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang banyak yang ada di situ supaya pulang ke rumah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sesudah itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus naik ke bukit. Ngapain ya Tuhan Yesus? Dia berdoa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sesudah itu di dalam pertengahan jalan adik-adik, ketika murid-muridnya di tengah laut adik-adik, Danau Galilea, mereka naik perahu, maka apa yang terjadi? Mereka sangat ketakutan. Wah, kenapa mereka takut adik-adik? Karena ada angin adik-adik yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Dan mereka sangat ketakutan, berteriak adik-adik, minta tolong karena takut. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mendengar itu tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia mendengar teriakan para muridnya adik-adik. Dia mendekati para muridnya. Dan adik-adik ketika dia mendekati para muridnya, Yesus berjalan di atas air. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, melihat itu para muridnya ketakutan melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan mereka berkata, itu hantu. Waduh, sedih sekali adik-adik. Masa Tuhan Yesus dikatakan hantu? Padahal selama ini para murid bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bersama dengan para murid. Tapi apa yang dikatakan para murid? Dikatakan Tuhan Yesus adalah hantu. Ada yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus menjawab, tenanglah, aku ini, jangan takut. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini kita melihat bahwa para murid memiliki iman yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mereka ragu, mereka ketakutan adik-adik. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh percaya pada kuasa Yesus. Nah itu ceritanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, maka dari cerita firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Apa yang kita dapatkan? Pembelajaran rohani bagi kita adik-adik. Ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adik-adik, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama yang kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus hidup di dalam doa. Anak-anak sekolah minggu itu harus bisa berdoa. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca dari firman Tuhan ini tadi yang disampaikan kepada kita, Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan kita, dia berdoa. Dia menyuruh para muridnya untuk menyeberang, naik perahu adik-adik untuk mendahuluinya. Dan Tuhan Yesus naik ke bukit. Ngapain? Dia berdoa kepada Bapa. Adik-adik yang dikasihi, itu artinya Tuhan Yesus, dia menyadari dirinya tanpa kekuatan doa, kekuatan Bapa, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya dia tetap berdoa. Dan dengan dia berdoa kepada Bapa, maka kuasa doa itu luar biasa. Tuhan Yesus boleh melakukan mukjizat. Tuhan Yesus boleh melakukan hal-hal yang luar biasa adik-adik. Seperti mukjizat yang dilakukannya, Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan di sini mukjizat apa yang terjadi lagi? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pembelajaran rohani bagi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, maka kita harus tetap berdoa. Segala sesuatu yang kita lakukan, sebelum kita melakukan apapun itu, maka anak-anak sekolah minggu harus terlebih dahulu berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita, maka ada kekuatan doa kita, ada kuasa Tuhan menolong kita, dan ada mukjizat Tuhan kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika dalam situasi takut, ketika dalam situasi ada pergumulan, ada masalah, maka anak-anak sekolah minggu harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena kita sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus juga menolong kita
menyertai kita, dan memberkati kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Nah, itu poin yang pertama, harus berdoa. Apapun situasinya, apapun kondisinya, dan segala sesuatu yang kita lakukan harus dimulai dengan doa. Yang kedua, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pembelajaran rohani dari cerita firman Tuhan ini, Yesus berjalan di atas air. Yang kedua adalah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus sungguh-sungguh percaya pada kuasa Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari cerita firman Tuhan ini. Kita melihat tadi para murid ketika di tengah-tengah Danau Galilea, adik-adik, sebelum mereka sampai menyeberang, maka apa yang terjadi dalam pertengahan itu? Ada angin, sakal adik-adik mengombang-ambingkan perahu mereka, dan mereka hampir jatuh adik-adik. Dan mereka sangat ketakutan adik-adik. Mereka berteriak minta tolong adik-adik. Namun adik-adik, dari teriakan mereka itu Tuhan Yesus datang. Nah, apa yang kita pelajari? Itu artinya para murid pada waktu itu tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka meragukan kuasa Tuhan. Padahal Yesus bersama-sama dengan mereka. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Pembelajaran rohani yang kita dapatkan di poin kedua adalah dalam situasi apapun, ketika kita dalam situasi takut, ada pergumulan, ada masalah-masalah, baik dalam keluarga, masalah di sekolah kita, lain sebagainya adik-adik, maka kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus menyertai kita. Ada Tuhan Yesus yang sayang sama kita. Ada Tuhan Yesus yang tidak membiarkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka kuasanya itu melingkupi kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, kita mengalami mukjizat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, siapa di sini yang mau mengalami mukjizat Tuhan? Angkat tangan. Wow, semuanya angkat tangan. Dia tepuk tangan dulu dong. Hebat. Artinya kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yakinlah kita mengalami mukjizat Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan sekalipun dalam keadaan takut, ada pergumulan, dalam situasi, ada masalah-masalah kehidupan kita. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Ada Tuhan Yesus yang menolong kita, ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan kepada kita terambil dari Matius pasal 14 ayatnya 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan pada hari ini. Dan kami mohon firman-Mu ini memberkati kami. Dan Roh Kudus-Mu memimpin kami supaya kami juga melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya menyapa kita semuanya. Salam.